Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Imam Prihadioko di acara Indonesia Jurnalis Forum. Saya kedatangan tamu nih, Ustadz Reza Prima. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Pak Imam gimana, sehat? Alhamdulillah. Senang sekali saya mendengar Ustadz selalu sehat ini. Alhamdulillah. Doain terus nih. Ya. Ini Ustadz, akhir-akhir ini cukup rame kita diributkan dengan soal wakaf. Iya, iya. Wakaf itu sebetulnya sejarahnya gimana sih Ustadz? Ya, jadi sebagian ulama itu membawa sejarah wakaf kepada peristiwa perang Khaybar ya. Jadi dalam perang Khaybar itu Yahudi Khaybar diusir oleh Rasulullah, dan ketika mereka diusir, aset-aset mereka dijadikan fa'i, harta rampasan perang yang didapatkan melalui non-perang. Nah, salah seorang yang mendapatkan harta fa'i itu adalah Umar bin Khattab. Nah, pada saat itulah Umar bin Khattab merasa gelisah. Dia tidak pernah mendapatkan harta yang cukup besar diberikan kepadanya. Maka dia datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini mendapatkan bagian dari harta Khaybar. Saya tidak pernah mendapatkan harta yang jumlahnya lebih besar, lebih berharga dibandingkan harta fa'i Khaybar ini. Famadza ta'muruni ya Rasulullah?" Kemudian Umar minta nasihat dari Rasulullah. "Ya Rasulullah, apa perintahmu terkait dengan harta ini?" Nah, disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "In syi'ta habastal asla wa tasaddaq biha." Atau dalam riwayat yang lain, "Wasabbil samrah." Kalau kamu mau pokok harta itu kamu tahan, kepemilikannya dijadikan kepemilikan umat ya, atau kepemilikan Allah lah gitu. Kemudian diproduktifkan, kamu sedekah dari hasil wakaf tersebut. Jadi nggak boleh berkurang ya? Nggak boleh berkurang. Nah, justru ini uniknya wakaf itu, dia nggak boleh berkurang. Ya. Nah, atau kata Rasulullah, wasabili samroh, kamu sedekahkan di jalan Allah buah dari harta yang diwakafkan itu. Memang prinsipnya wakaf harus berdaya guna, harus diproduktifkan. Seperti nasihat Rasulullah tadi, bagaimana harta fa'i atau tanah dari Khaybar itu bisa menghasilkan dana untuk bisa disedekahkan di jalan Allah. Maka Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, mengatakan akhirnya tanah Khaybar yang diwakafkan Umar itu la yuhab, tidak dihibahkan, la yuras, tidak diwariskan, dan la yuba, tidak dijual belikan. Dia menjadi kepemilikan umat atau kepemilikan Allah. Artinya kalau sejak zaman Rasulullah masih ada, kalau sampai hari ini itu kita kumpulkan, wakaf itu besar sekali ya? Iya, iya. Jadi ada wakaf sejak zaman Rasulullah tuh sampai hari ini kita bisa lihat ya, seperti wakafnya Utsman. Apa itu Ustaz? Jadi Utsman itu pernah beli. Jadi Utsman pernah pulang dari Syam, dari perniagaan, sampai di Madinah, ternyata kaum muslimin dalam kondisi paceklik. Nah, salah seorang yang memiliki sumur itu orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini ngelihat kemiskinan atau kesusahan umat ini kesusahan manusia lah ya, ini bisa dibisniskan begitu. Jadi dia jual air 1 ember ya, begitu kurang lebih ya. Air dari sumur itu. Air dari sumur itu. Nah, Utsman ngelihat iba, apalagi ketika Rasulullah minta agar Utsman membeli sumur tersebut dan diwakafkan untuk semua manusia, khususnya kaum muslimin tentunya. Jadi Utsman datang, kemudian dia coba negosiasi dengan Yahudi tadi. Akhirnya si Yahudi mau menjual sumur itu dengan skema 1 hari itu kepemilikan Yahudi, hari berikutnya kepemilikan Utsman, dipergilirkan begitu selanjutnya. Jadi nggak dijual full ya? Nggak dijual full karena tadi sewa separuh ya. Si Yahudi ini ngelihat pada kesusahan orang, kesusahan umat tuh ada bisnis, ada kesempatan bisnis di situ. Dia ngelihat di situ demand-nya besar begitu kan. Nah, permintaan air besar sekali. Nah, akhirnya disepakati dibeli dengan jumlah yang fantastis.
Kemudian di gilirannya Utsman justru menggratiskan air tersebut karena Utsman ingin sumur itu diwakafkan. Nah, di sini menariknya, wakafnya Utsman itu kan ternyata wakaf dalam bentuk aset yang bisa diberdayakan hasilnya gitu ya. Karena si Yahudi ngelihat, wah kalau begini si Utsman mewakafkan jatah dia dan orang-orang nyetok air, besoknya dia jual gak ada yang mau beli, akhirnya dijual total. Nah, sejak saat itulah sumur Utsman itu diwakafkan untuk kaum muslimin dan sampai hari ini di Madinah masih bisa kita temui. Nah, itu Ustaz terkait sumur ini di lahan kita ini ya, di sini lahan apa ini Ustaz? Lahan apa di sini? Ya, sebenarnya kita ingin membangun Masjid At-Tanwir di lahan ini. Lahan ini adanya di Rawakalong, Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur. Di sini saya selaku pimpinan ranting Muhammadiyah Rawakalong, ada juga Pak Imam nih pimpinan ranting sebelah nih ya. Kita berkoalisi nih ranting-ranting yang ada. Kita bangun Masjid At-Tanwir di sini. Nanti setelah Masjid At-Tanwir berdiri, ini tanah udah diwakafkan Pak Imam, diwakafkan atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Waktu itu saya datang ke Majelis Wakaf. Saya datang ke Buya Goodwill, kemudian kita urus, kemudian dibuatlah surat penunjukan untuk menjadi wakil dari pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai nazir. Nah, tadi kita akan setting di sini ada Masjid At-Tanwir, kemudian ada diklat mubaligh yang akan kita kerjasamakan dengan Majelis Tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kita buat gedungnya, nanti konsepnya dari Majelis Tabligh. Ya, insya Allah juga kita akan coba ini ya, kita mau buat PKBM ya. Iya. Tapi tadi Ustaz terkait dengan bagaimana wakaf umat dari sejak dulu sampai sekarang ada. Nah, kita kan ada rencana membuat sumur nih. Nah, siapa tahu nih. Ya, ada pemirsa IJF yang mau menyumbang sumur. Ini luar biasa kalau sumur ini ada kaum muslimin yang mau wakaf sumur, berarti kan setiap kali sumur airnya diambil untuk wudhu, dia mendapatkan pahala ya. Tiap kali ada orang nanti mau bersih-bersih, dia mendapatkan pahala. Ada orang mau mandi, dia dapat pahala. Dan ini kan jadi sumurnya masjid gitu ya. Apalagi nanti kalau ada calon mubaligh yang tinggal di sini gitu. Baik pemirsa IJF, kita ikuti segmen berikutnya setelah ini.